Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya hari ini tanggal 31 Agustus 2020, masih di pukul 13.21. Berarti hari ini saya akan memberikan tutorial membuka atau bertransaksi saham menggunakan laptop atau melalui komputer. Kita bisa menggunakan Google Chrome, bisa juga menggunakan Firefox yang ada di komputer kita. Setelah kita buka, saya di sini pakai Google Chrome ya. Setelah kita membuka Google Chrome, kita tinggal klik di pencarian, itu tulis saja Binance. Nanti akan muncul seperti ini, Binance versi 3.4. Tinggal kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Masih loading data. Nah, masuk saja langsung di customer ID kita yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita masukkan dulu dan masukkan juga password yang sudah kita buat di aplikasi. Tinggal login. Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di menu home itu ada JCI, Jakarta Composite Index ya, di harga 5.309. JCI ini adalah, kalau bahasa istilahnya itu adalah IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Kemudian ini masih tidak bergerak karena masih di pukul 13.23, sekitar 7 menit lagi akan aktif di sesi kedua ya. Di sini ada stock ranking atau peringkat saham yang memiliki keuntungan lebih gitu ya. Di sini sudah ada lengkap. Kemudian ada di sebelahnya ada broker ranking, peringkat broker. Broker itu adalah perusahaan yang menyediakan layanan untuk membuat rekening dana nasabah untuk kita menjual atau bertransaksi saham melalui rekening dana tersebut. Di sini ada merek aset ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada di bawahnya itu adalah World Index atau indeks dunia, indeks saham dunia. Di sini ada Asia, kemudian kita klik ada Amerika, Eropa dan lain sebagainya. Dan apabila kita klik di sini akan melihat misalnya sini ya, indeks-indeks yang terdaftar di Amerika, saham Amerika, Dow Jones dan lain sebagainya. Kemudian di sebelahnya ada tampilan jumlah saham yang kita inginkan informasinya, misalnya GIA, Garuda Indonesia. Nah, di sini ada daftar pembeli atau investor yang akan membeli di sini dari mulai harga penawaran 258 paling tinggi dan 242 paling rendah. Dan di sebelahnya itu adalah harga penawaran penjual atau investor yang menjual sahamnya di harga paling rendah Rp260. Di sini adalah jumlah lot yang dijual pada saat hari ini 669.000 ini, dan di sini adalah jumlah pembeli pada hari ini 124.000. Umumnya apabila jual lot lebih banyak penjualan itu daripada pembelian. Umumnya apabila harga atau di penjualan saham itu lebih banyak daripada di pembelian saham, maka otomatis harga saham itu biasanya anjlok atau turun. Kemudian untuk masuk di menu berikutnya kita klik ke kiri market. Di situ sudah ada berita dan lain sebagainya. Misalnya di sini ada berita, kita klik Bian bagi dividen sekitar sekian ya. Nanti akan muncul berita seperti ini. Nah, cukup simpel kan, dan cukup membantu kita untuk mengetahui
berita-berita tentang saham. Kemudian kita close saja. Kemudian apabila kita ingin melihat fundamental suatu perusahaan atau emiten, kita tinggal klik di fundamental. Klik yang kita inginkan, misalnya ADI sudah tersedia di sini, kita refresh. Nanti akan muncul kekayaan aset dan total seluruh kekayaan yang ada di perusahaan ADI ya. Total aset ada berapa, sudah lengkap di sini, dan lain sebagainya. Kemudian cara menilai ROE dan ROA-nya sudah ada lengkap. Nah, kalau ingin mengubah tinggal klik di sini ya, ubah. Nah, kalau di sebelahnya sama, ini sama juga. Kemudian apabila kita masuk di akun, kita tidak bisa melihat portofolio sebelum kita membuka atau memasukkan login trading di sini ya. Kita klik saja. Nanti akan terbuka secara optimal tampilan di menu akun tersebut. Kita tunggu sebentar. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah portofolio yang saya punya dari saham ADI sampai saham HMSP Sampurna ya. Kita lihat di saham ADI itu di sini adalah jumlah lotnya. Apabila kita melakukan pembelian di sini akan berkurang. Kemudian ini harga awal saya membeli saham ADI. Kemudian harga ini adalah harga saat ini 615. Nah, di sini adalah keuntungan pembelian saham ADI Rp126.000 atau 7,89%. Total seluruh keuntungan ini sama harga pembelian pada saat ini ada di sekitar Rp1.722.000. Di sini juga ada saham Antam sudah mulai naik, lumayan ya, keuntungannya sudah Rp346.000. Kemudian ada saham BNI, saham BRI dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menunjukkan saham BRIS atau BRI Syariah saya yang saat itu saya beli di 41 lot di harga Rp460. Sekarang harganya sudah melonjak jadi Rp990. Jadi keuntungan saya di saham BRIS ini ada di Rp2.172.400 atau di 115%, sudah naik. Pada saat di Rp460 ini di harga di lot 41 itu saya mengeluarkan uang sekitar 1.800.000 sekian. Nah, sekarang total uang yang saya keluarkan 1.800 itu ditambah dengan keuntungan yang pada saat ini itu sekitar 4.059.000. Lumayan. Ini adalah saham yang paling lumayan. Kemudian Gudang Garam itu masih merugi Rp560.000, masih di zona merah. Membelinya pada saat itu harga di Rp54.000 dan harga saat ini ada di Rp48.650. Begitu juga Gudang Garuda Indonesia, kemarin saya ada di 266 lot ya. Tapi saya membeli pada saat hari Jumat yang lalu, kalau nggak salah itu saya beli tambah 100 lot di harga 258. Nah, ini sudah mulai bergerak, sudah di pukul 13.30. Harganya begitu berubah-berubah. Nah, berubah-ubah, sudah ada yang naik, ada yang turun ya. Nah, di sini adalah harga Garuda Indonesia dan ini adalah kerugian yang masih saya tanggung. Dan ini jumlah total aset ketika dikurangin ini ya, dikurangin kerugian itu ada sekitar 9 juta sekian. Dan yang terakhir MSP atau Sampurna ada di aset sekian, 5 juta sekian. Kemudian di report ini ada informasi seperti ini secara umum. Coba kita klik. Nah, pengertian investasi, nah di sini ya. Jadi ini membantu dalam kita untuk memahami suatu istilah
istilah yang ada muncul di dunia saham. Nah, di sini masih ada berita juga. Nah, di situ. Kemudian di menu promo seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk membuka aplikasi rekening ya. Nah, karena sudah tidak perlu kita lanjutkan. Nah, sini saya akan memberikan contoh selanjutnya untuk pembelian secara reguler. Kita langsung saja ke menu ini ya. Ada auto, buy, sell. Apabila auto, kita akan membeli secara otomatis. Misal saya ambilkan contoh, klik, harus kita setujui terlebih dahulu. Kemudian kita mau membeli saham apa misalnya saham Garuda Indonesia. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, di sini akan muncul Garuda Indonesia dengan informasi harga seperti ini. Nah, apabila ingin membeli harga di 256 atau 254, kita harus menggunakan auto order ya. Booking by price sudah. Misalnya kita ambil di harga 252 ya. Berapa lot? Kita misalnya 10 lot di harga 252.000. Langsung kita masukkan PIN. Nah, sudah seperti ini. Tidak perlu diubah, tinggal kita send as order ya. Nah, kemudian apabila kita ingin membeli secara reguler, kita tinggal klik buy. Misalnya kita juga ingin membeli Garuda Indonesia atau yang lain ya, kita beli saham ADI misalnya. Akan muncul seperti ini. Kemudian di harga berapa? ADI harga saat ini yang ditawarkan paling rendah adalah 610. Apabila kita ingin membeli di harga 610 atau 605, kita klik saja, kita tulis 605, kemudian berapa lot? 1 lot misalnya ya. Nah, kita isi pin trading kita. Nah, kemudian apabila kita ingin mengubah nantinya di tengah-tengah transaksi, kita klik langsung send. Dan apabila kita yakin dengan harga Rp605, kita klik temporary. Ini nanti tidak akan bisa berubah atau tidak bisa diedit harganya ya. Misal di sini Rp600, kita klik send, kita klik OK. Kemudian apabila kita ingin membeli untuk diubah berikutnya, kita coba lagi di ADI di harga berapa, misalnya di 610. Langsung, ini biasanya langsung berhasil karena itu harga penawaran terendah dari penjual saham atau investor yang menjual saham. Kita beli misalnya 1 lot, langsung kita masuk. Nah, tidak perlu diklik ini, langsung send saja. Oke. Kemudian apabila kita ingin menjual, hampir sama seperti tadi ya. Bagaimana kita melihat status ordernya? Kita klik ke sini, order status. Di sini, nah di sini langsung berhasil. Tidak berhasil ya. Di sini saham ADI status full. Ini sempat ditolak tapi diterima kembali. Nah, apabila kita ingin mengubah harga, klik di sini, tinggal klik amen. Dia akan memberikan informasi selected order cannot be amend, bahwa orderan ini tidak bisa diubah harganya. Tapi kalau ini yang tidak kita klik temporary tadi, kita klik di amen, berarti ini sudah dapat kita beli ya.
sudah bertambah di saham ADI, jadi aman, sudah terbeli, jadi tidak bisa. Coba kita klik lagi buy ADI di harga yang 595 di lot 1 di 2019 tuh. Oke, tidak perlu kita klik ini, nanti akan tampilannya akan seperti ini. Nah, buy di harga Rp595 di status open. Kalau sudah terbeli dia akan full match ya. Nah, kita klik seperti ini akan bisa berubah harga apabila kita ingin mengubah harga tampilan seperti ini. Misalnya kita ubah 595 menjadi 590 misal. Tinggal klik atau kita buat dulu pin trading dan kita send. Nah, dia akan di sini statusnya diubah dan membuka harga baru di Rp590. Kalau di temporary tidak bisa diubah ya. Selected order cannot be amended, bahwa order ini tidak bisa diubah. Kemudian untuk auto yang kita beli secara auto order tadi, kita klik di sini, di sini akan muncul seperti ini, bahwa kita membeli saham Garuda sebanyak 10 lot di harga 252. Kita lihat di Garuda harga masih di 260, masih jauh ya. Nanti apabila sebelum pukul 15 harga ada di 2252, secara otomatis orderan ini akan disepakati dan bertambahlah jumlah lot saham yang kita punya di portofolio kita. Ini masih 366. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar diisi. Insya Allah akan saya jawab. Salam sukses, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.